izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sesuai dengan kata-kata halaman, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Meiza Hernisa, biasa dipanggil Luna, mahasiswa kimia angkatan 2021, yang pada hari ini berkesempatan menjadi Master of Ceremony pada acara Pojok Astrat kali ini dengan tema Akar, Potensi, dan Resolusi Konflik Rusia dengan Ukraina. Nah, perkenalan kan udah nih, tapi masa kawan-kawan di sini pada nggak sih? Nggak kelihatan dong wajah ganteng dan cantiknya. Yuk kawan-kawan, buat yang nggak terkendala, boleh banget nih buat on cam dulu, biar kelihatan wajah-wajahnya. Gak usah malu-malu nih untuk tunjukin wajah ganteng dan cantiknya. Oh ya, buat kawan-kawan yang penamaannya belum tepat, boleh banget diubah dulu sesuai dengan format penamaan Zoom kita, yaitu nama lengkap. Diharapkan buat kawan-kawan di sini semua bisa mengikuti rangkaian acara Pojok Astrat pada malam hari ini dengan baik dan kondusif. Dan jangan lupa berpartisipasi aktif pada sesi diskusi nanti ya. Soalnya bakalan ada door prize juga loh. Jadi sayang banget kalau misalkan nggak aktif, jadi nggak bakalan dapat door prize nih. Mungkin kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa dulu nih, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya selaku MC untuk memimpin doa pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah usai, namun dapat kita cukupkan. Sebelum masuk ke acara inti nih, kita dengerin dulu sepatah dua patah kata dari Ketua Pelaksana acara Pojok Astrat pada hari ini, yaitu kawan Wiwin Darsono. Kepada kawan Nono, waktu dan layar dipersilakan. Ya, saya sampaikan terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara di sini. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada pemateri kita, yaitu Pak Arief Setiawan. Beliau adalah dosen hubungan internasional di Universitas Brawijaya. Jadi secara kapasitas beliau ini udah sangat mumpuni lah ya. Beliau juga sempat mengomentari tentang isu ini kemarin. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih juga kepada para peserta kita acara Pojok Astrat pada malam ini, yang ada berapa nih, kalau kita lihat ada 48 partisipan dan tentunya sangat antusias ya mengikuti acara pada malam ini. Dan tak lupa pula kepada setiap elemen yang telah membantu terselenggaranya acara ini, saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Langsung saja acara pada malam ini, yaitu Pojok Astrat, yaitu wahana tempat kita membahas dan mengkaji isu-isu yang lagi hangat, baik itu isu nasional maupun internasional. Yang kami bertujuan untuk mengajak kepada peserta untuk lebih peka lagi terhadap situasi yang terjadi di masyarakat. Dan harapan saya kepada para peserta pada malam hari ini bisa aktif ikut berdiskusi. Ini kesempatan kalian, kesempatan kita semua untuk bisa mengasah kemampuan berpikir kita, kemampuan memahami, dan juga mengadu argumen lah, seperti itu. Mungkin itu saja sepatah dua kata dari saya. Semangat dan salam penalaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan Nono sudah menyampaikan sambutannya. Semoga sambutanku yang disampaikan bisa memantik semangat kawan-kawan semua agar lebih antusias lagi nih untuk beradu pendapat nantinya. Nah, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Fortima Polar, yaitu kawan Nivia Mesya. Kepada kawan Nivia, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Arief Setiawan selaku pemateri pada hari ini dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arief karena telah bersedia menjadi pemateri pada hari ini. Terima kasih Bapak. Semoga diskusi pada malam ini dapat menambah insight kita mengenai isu yang sedang marak diperbincangkan, yaitu Ukraina dan Rusia. Dan terima kasih juga kepada Kastrat karena sudah berusaha untuk menyukseskan acara ini.
Tanpa berlama-lama lagi, sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih kawan Divya selaku Ketua Umum atas sambutan yang luar biasa. Semoga acara ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk acara selanjutnya nih yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang hebat pada hari ini. Namun, sebelum lanjut ke acara penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kawan saya terlebih dahulu yang pada hari ini berkesempatan menjadi moderator pada malam hari ini, yaitu kawan Listo atau yang kerap dipanggil Lis. Dan kawan Lis ini juga merupakan salah satu staf divisi kajian dan aksi strategis. Mungkin langsung aja kita sapa kawan Lisnya. Halo kawan Lis, apakah kawan Lis sudah berada di room? Halo kawan Bima, sudah ada. Baik, dikarenakan kawan Lis sudah berada di room, nggak usah bertele-tele lagi nih. Untuk selanjutnya forum saya serahkan kepada moderator, kepada kawan Lis, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kawan Luna selaku MC atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Dehlis Tolonangka Rasa Ferdin Bendang atau kerap juga dipanggil Lis. Saya mahasiswa Filkom UB angkatan 2021 dan izinkan saya pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator pada sesi materi dan juga sesi diskusi pada pojok Astrak malam ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan pemateri yang sangat luar biasa yaitu Bapak Arief Setiawan. Bapak Arief Setiawan telah sempat menempuh pendidikan S1 di Universitas Erlangga jurusan HI pada tahun 2002. Pak Arief juga melanjutkan S2 pada tahun 2012 di People's Friendship of Russia jurusan Ilmu Politik. Dan di tahun 2021 kemarin Pak Arief sempat juga untuk mengambil short course di Lund University. Baik, Pak Arief ini juga merupakan seorang analisis politik berpengalaman dan expert di bidang globalisasi dan politik dan nasionalisme, ilmu politik, keamanan manusia, politik Eropa, khususnya daerah Timur, dan juga Rusia, hak asasi manusia dan gerakan sosial baru, serta ekonomi politik internasional. Kawan-kawan juga mungkin bisa baca tulisannya Pak Arief di blognya yang bernama Jurnal Askatasuna. Oke, langsung saja mungkin kepada Bapak Arief, apakah sudah hadir di ruang Zoom meeting ini? Ya, sudah, Mas. Baik. Untuk waktu dan layarnya saya serahkan selama 30 menit kepada Bapak Arief Setiawan untuk memaparkan materinya. Kepada Pak Arief dipersilahkan. Ya, terima kasih. Mas moderator. Sini malam sangat membahagiakan sekali karena saya bisa berdiskusi dengan teman-teman, berbagi informasi ya tentang konflik Rusia Ukraina yang saat ini menjadi perbincangan masyarakat global. Sebelum saya mulai, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pandangan utama bahwa kita punya posisi saya dalam hal ini punya posisi bahwa apapun invasi itu ada suatu tindakan yang salah. Ya, itu posisi politik saya. Tapi dalam konteks yang lain, dalam konteks akademis ya, ini mungkin akan berbeda. Mungkin teman-teman, wah Pak, Mas Arief ini terlalu berpihak ke sini ya. Itu silakan teman-teman nilai sendiri. Silakan teman-teman sendiri yang berhak menilai bahwa oh nanti Mas Arief ini bercenderung ke sini ya. Itu terserah teman-teman semua. Oke, saya langsung saja. Oh Mas, tolong share screen-nya Mas. Kepada kawan panitia dipersilakan. Bukan ini. Sorry guys, bukan ini. Sorry, bukan ini. Ada lagi. Nah, saya sendiri aja yang mengirim. Sorry, itu jadi mohon maaf karena hari ini saya harus mengisi di tempat yang lain juga, materinya hampir sama, tapi perspektifnya beda, sebenarnya beda.
Bahkan saya terpaksa menolak karena sudah angkat tangan tidak kuat ketika ditawari juga untuk berbicara tentang konflik Rusia Ukraina. Nah, ini oh ya, sebelum saya mulai, apakah ini dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Rusia? Oke. Добрый вечер, дорогой. Сегодня я буду рассказывать о конфликте Rusia и Ukraina. Sudah gitu aja? Apa gitu? Mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang kerap kami gunakan saja, Pak. Ya, terus gini ya. Saya kira ada yang bisa ya. Judul materi saya hari ini konflik Rusia Ukraina. Historia is Sevodnya, maksudnya historia itu sejarah dan hari ini, ya, masa lalu dan hari ini. Saya tidak akan ngomong masa depan. Saya ngomong hari ini saja. Ini biodata singkat saya. Ya, S2 Politik Rossiyski Universitet Turzbinaradov atau People Fellowship University of Russia. Nah, ini sebagai awalan, ya, awal jalan diskusi kita, dan ini pasti terkait ketika kita bicara soal bagaimana Rusia memposisikan seorang teman. Ya. Ini karena berasal dari kultur masyarakat Rusia sendiri. Sebelum saya mulai, mungkin nanti saya akan ada gambaran. Saya akan mutar sebuah lagu yang nantinya ada kaitannya tapi agak jauh. Ya, lagu ini paling cuma 2 menit saja, tapi tidak akan saya putar semuanya. Ya, saya memutar sedikit saja. Boleh nggak, Mas? Boleh, Pak. Oke.
ini pengantar saja. Nanti ada korelasinya. Korelasinya terutama tentang situasi yang terjadi hari ini. Kemarin ya. Kemarin. Bukan seminggu yang lalu, tapi kemarin. Bahkan mungkin hari ini masih menjadi perbincangan. Oke. Di sini akan ada beberapa hal yang saya jelaskan ya. Ada 3 hal pokok, yaitu soal sejarahnya, terusnya konfliknya bagaimana, dan efek yang ditimbulkan. Teman-teman di sini saya yakin gaya saya kalau berprestasi itu jarang ada kata-kata, banyak gambarnya. Kata-kata pun dia cuma ya 2 kata, 3 kata, itu sudah lumayan banyak. Jadi jangan kaget, oh kok banyak gambarnya, jangan kata-katanya. Ya. 3 hal ini akan berpengaruh. Kita bisa memotret konflik Rusia Ukraina dari kacamata yang lebih objektif. Di sini saya tidak objektivitas dalam saya yakin itu tidak ada. Pasti teman-teman di sini punya preferensi tersendiri. Jadi nanti kita bisa lihat lagi, nah, yaitu sejarah akar dan eskalasi konflik. Jika kita bicara konflik Ukraina Rusia ini, maka hal penting yang sebelumnya harus kita bicarakan, yaitu mengenai tesis Huntington tentang Clash of Civilization. Dalam bukunya, Huntington itu menjelaskan bahwa dunia di masa depan, pasca perang dingin, konflik akan terjadi bukan lagi antar negara, tapi lebih pada antar peradaban. Kita cek, warna biru muda itu tradisi ortodoks, ya kan? Biru muda ini tradisi ortodoks, Rusia ortodoks, ya. Sedangkan Barat biru tua. Dalam hal ini benturan terjadi menurut Huntington itu bukan di dalam semua biru muda, tapi biru muda mungkin dengan kuning, dengan merah, mungkin dengan hijau, mungkin dengan ungu dan sebagainya. Nah, tapi apa yang terjadi di saat ini? Kita ketahui biru ini Rusia, Ukraina itu ada di sini. Artinya benturan terjadi itu dalam satu peradaban. Tesis Huntington di sini tanda petik gugur, ya kan? Tesisnya gugur. Ini sangat penting sebagai pengantar, karena apa? Supaya kita tidak terjebak bahwa nature negara itu tidak hanya bicara soal ada kesamaan budaya, ada kesamaan ini, tidak. Tapi yang paling penting yaitu national interest-nya apa. Walaupun kita saat sama, tapi kalau national interest-nya beda, itu akan bisa saling berkonflik. Ketika kita bicara konflik Rusia Ukraina, maka kita perlu kembali peristiwa 8 tahun silam, yaitu ketika referendum Crimea, yang mana 96,8% warga Crimea, dan ini Crimea dan Sevastopol ya, bukan Crimea saja, Crimea dan Sevastopol memilih untuk bergabung dengan Rusia. Apa artinya? Di sini artinya bahwa warga Crimea tidak ingin menjadi bagian daripada Ukraina. Kalau kita tarik secara historis, Crimea dan Sevastopol itu sejatinya itu saat dulu itu bagian daripada Rusia. Namun pada tahun 50-an, Khrushchev memberikan Crimea itu dijadikan bagian daripada Ukraina. Mengapa? Karena secara kewilayahan Crimea itu lebih dekat dengan Ukraina. Dicek peta, Rusia dulu, Ukraina, baru Crimea. Kalau kita ngomong efektivitas, itu akan lebih efektif ketika kita bicara
Ukraina menjadi satu dengan Crimea. 90-an. Nah, kebetulan juga saat referendum ini saya berada di Moskow, jadi saya tahu bagaimana situasi di Rusia, khususnya di Moskow saat itu. Saya masih ingat jika diumumkan dari jendela asrama mahasiswa, tampak sekali kembang api yang hampir setengah jam tanpa henti. Besar-besar ya kembang apinya ya. Baru kali saya melihat kembang api cukup lama. Sebagai bentuk perayaan kembalinya Crimea pada Rusia. Bagi orang Rusia, kembalinya Crimea ini bukan suatu aneksasi, tapi bagian pada kembali kepada Ibu Pertiwi. Kalau kata orang Rusia itu, Huiti Velikaya Strana. Kembali pada pangkuan Ibu Pertiwi. Mengapa demikian ya? Itu sejarahnya ya. Khrushchev dibagi ke Ukraina, kemudian kembali lagi ke Rusia. Namun, Crimea ini ternyata menyisakan banyak persoalan, Nasian. Referendum ternyata tidak memecahkan masalah. Referendum ternyata tetap menyisakan banyak masalah. Apa dampaknya? Wilayah lain di Ukraina juga memiliki hal sama, yaitu Donetsk dan Luhansk. Mereka ingin juga bergabung dengan Rusia atau bahkan merdeka. Bergabung dengan Rusia awalnya. Terus seiring perkembangan, mereka menjadi gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dengan Ukraina. Kalau kita telusuri, mengapa ini terjadi? Ini tidak bisa lepas dari kebijakan Ukraina sebelum Presiden Poroshenko. Saat itu tahun 2007-2008, Presiden Ukraina menginginkan supaya Ukraina menjadi anggota Uni Eropa, ya kan? Terus di sini Rusia pun akhirnya, wah jangan, bahaya ini. Siapa yang menjadi bumper saya? Karena apa? Kalau kita lihat peta lagi, ini era Soviet ya. Yang merah ini Pakta Warsawa, yang abu-abu ini netral, yang biru NATO. Namun ketika 2009 petanya berubah total. Di sini Ukraina menjadi buffer. Ya. Andai kata Ukraina ini menjadi anggota NATO atau Uni Eropa, maka kepentingan Rusia merasa kepentingan akan terganggu. Nah, misalnya begini. Misalnya Wiwin dan Lawanang satu kosan misalnya. Satu kosan biasa tidur biasa lah. Terus pada suatu momen Wiwin sebelum tidur bawa pisau. Kira Lawanang kamu apa yang lakukan Lawanang? Ya, Mas moderator, apa yang kamu lakukan? Halo Mas moderator. Mungkin nggak tahu juga sih Pak. Loh, baik kan, misalnya kamu satu kamar sama Wiwin misalnya. Awalnya biasa aja, kemudian satu momen Wiwin bawa pisau ke kamar. Apa yang kamu lakukan? Kalau dari aku mungkin lebih menanyakan dulu sih untuk alasannya, tapi kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, mungkin karena sudah terbiasa juga, mungkin akan membiarkannya terlebih dahulu, mungkin selama nggak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Ya pasti gerak-gerik ini kayak orang mau marah gitu kan. Saya yakin pasti ada konspirasi, pasti kamu langsung bangun, pasti kamu akan langsung berusaha menjauh dari Wiwin. Ya, itu normal. Ya, apa dari Rusia itu juga demikian. Sebelumnya pada tahun 2005 itu Rusia juga sempat berkonflik dengan Georgia. Kenapa? Ya sama prinsipnya. Rusia butuh buffer state, sehingga Rusia di sini membentuk negara, yaitu Ossetia Selatan, dari ibu kota Abkhazia. Ya.
Ini apa? Kenapa? Karena Georgia ini tidak bisa menampung kepentingan Rusia. Nah, ini persis dengan terjadi di Luhansk dan Donetsk. Kalau kita mau lebih dekat lagi, kita back to history. Apa yang dilakukan Bung Karno pada tahun 64 dengan konfrontasi dengan Malaysia itu mirip dengan apa yang terjadi di Rusia Ukraina saat ini. Secara prinsip mirip sekali. Kenapa demikian? Nah, tadi ya saya coba cek peta ya. Nah, Indonesia hijau. Di bawah ada Australia, yang mana Australia ini bagian daripada Inggris saat itu 64. Bayangkan, andai kata Malaysia juga menjadi bagian dari Inggris, maka namanya garis imperialisme ya dalam bahasa geopolitik Bung Karno saat KAA dari Gibraltar sampai ke Pasifik itu bakal terwujud. Indonesia akan dibawa baik-baik Inggris apabila terbentuk negara Melayu Britania. Apa terjadi? Akhirnya Bung Karno melancarkan konfrontasi dengan Malaysia, program Dikora. Sama persis dengan apa terjadi di Rusia saat ini. Mungkin caranya saja berbeda. Kalau Indonesia dulu kan masih lewat infiltrasi kan. Nah, kalau Rusia enggak langsung bang gitu kan. Ya. Bedanya di situ aja. Soal teknis saja yang berbeda. Ya, mau nggak mau suatu negara akan terus berusaha bagaimana mereka tetap aman. Ya. Nature negara itu nature ingin aman dan terus berkuasa. Bayangkan NATO ini hanya menyisakan Ukraina. Nah, mengapa Rusia takut? Ngapain sih Rusia takut? Kan bayangkan jika NATO menaruh misil bom jarak jauh di sini, markasnya. Kira-kira terancam nggak Rusia? Nah, ini tepat jarak. Ya. Apalagi Moskow itu adalah kalau kita mau merunut apa arti Moskow? Moskow itu artinya dataran luas. Batasan ini itu tidak ada batas alam apapun, ya. Dataran sangat cukup luas sehingga apabila Ukraina masuk NATO maka Moskow lebih mudah dijatuhkan. Terlepas dari ya ini Ukraina pun pasti tahan banting sama General Hitler ya, kayak Napoleon atau Hitler. Hitler sama Napoleon itu sejarahnya kan mereka kalah gara-gara campur tangan Jenderal musim dingin. Mereka tidak kuat dengan suhu ekstrim Rusia. Tapi kalau Ukraina saya yakin siap. Mengapa inilah menjadi dasar mengapa Rusia cenderung tanda petik agresif terhadap Ukraina dalam kurun waktu hampir 10 tahun terakhir. Ya, kepentingannya itu. Mereka berkepentingan ada buffer. NATO tidak bisa langsung masuk mendekati wilayah mereka. Nah, jika bicara konflik saat ini, maka inilah konfliknya dan peta ya. Nah, ini Rusia. Bayangkan kalau tanpa ada buffer, langsung set. Ini langsung. Nah, dari Crimea menjalan ke Donetsk dan Luhansk. Beberapa hari, seminggu atau 2 minggu sebelum Rusia akan menyerang Ukraina, dua wilayah ini diakui sebagai negara merdeka oleh Rusia dan juga beberapa negara lainnya. Kenapa? Ya, Rusia berkepentingan apabila ini menjadi negara merdeka, maka setidaknya Rusia bisa masuk di sini sebagai buffer, sebagai penyangga Rusia. Nah, inilah namanya geopolitik. Jadi dalam konteks kenegaraan, tetangga kita ngapain itu kita harus juga waspada. Jangan di rumah ya, bukan wah tetangga beli mobil baru, saya harus beli mobil baru juga, bukan itu ya. Dalam konteks negara, ketika suatu negara mempersenjatai diri, maka negara tetangga juga harus bersiap-siap suatu waktu untuk diserang. Ingat, nyata negara itu adalah merebut, mempertahankan dan mengakumulasi power atau kekuasaan. Sehingga perlu
juga kewaspadaan tinggi suatu negara apabila negara-negara sebelahnya juga mempunyai meningkatkan persenjataannya. Kayak di Australia kan ada pangkalan militer Amerika kan di Darwin. Nah, Indonesia itu harus waspada di sana. Anytime tiba-tiba Indonesia dianggap anak bandel, kebijakan tidak turun sama Amerika, ya bisa aja langsung dihajar. Atau mungkin, ya semuanya mungkin. Ini kita bicara soal bagaimana konflik yang ada saat ini. Apakah Rusia dibenarkan melakukan invasi ini? Ya. Ini menjadi debatable, ya, debatable karena beberapa pendapat menyatakan bahwa ketika itu tujuan mempertahankan diri, itu ada sesuatu yang bisa disahkan, bisa diperbolehkan. Tapi kita melihat lebih dalam lagi, ya, saya karena tidak ingin memihak, ya, kita prinsip awal bahwa invasi militer dalam bentuk apapun adalah suatu bentuk kesalahan. Itu yang kita pegang. Harusnya jelas ini bisa diselesaikan dengan cara dialog. Itu. Apa dampak dari perang konflik Ukraina Rusia ini? Harga BBM naik. Kalau tidak percaya, siapa yang kemarin atau yang terakhir beli BBM? Pertalite harganya berapa? Sekarang 8.000 ya. Benar ya? Pertalite 8.000. Pertama yang 9.000 jadi 9.500 nggak salah. Semua harga naik. Teman-teman yang ngekos siap-siap, Indomie juga akan bakal naik. Ya. Kenapa? 20% gandum Indonesia itu berasal dari Ukraina. Konflik yang terjadi di Ukraina pasti akan berpengaruh terhadap harga gandum. Setelah itu pengungsi, pasti muncul banyak pengungsi. Itu suatu hal yang konsekuensi logis dari adanya konflik. 3 hal ini yang utama, tentu banyak yang lainnya. Demikian, Rusia juga dengan dampak sanksi. Ya, sanksi pada 2018 kemarin, saya bertemu dengan salah profesor dari Rusia menyatakan bahwa sanksi dari Rusia itu juga merugikan negara Eropa Barat. Kenapa demikian? 2017, Jerman memberi sanksi Rusia untuk sanksi ekspor produk susu, produk ternak susu ke Rusia. Oh, bagi Rusia itu kesempatan. Kenapa? Ternyata Rusia membangun peternakan sendiri di daerah Kaukasus, Rusia Selatan, dan berhasil. Apa dampaknya? Pada 2018, susu peternak dari Jerman itu tidak ada yang membeli, sehingga basi, harus dibuang. Banyak sekali yang dibuang. Karena ada yang beli. Padahal paksa-paksanya di Rusia. Jerman merugi. Selain itu kalau lihat sanksi dari negara-negara Eropa Barat, ini Eropa itu kan sanksinya kan agak apa ya, tanggung gitu ya, setengah-setengah. Kenapa demikian? Ya, ingat, gas ketika musim dingin siapa suplai gas? 40% suplai gas Eropa itu berasal dari Rusia. Kalau misalnya Putin macak gendeng gitu ya istilahnya, sudahlah nggak usah kirim gas. Apa yang terjadi? Kalau musim semi musim panas digugur, musim panas sih santai aja, nggak butuh itu. Tapi musim dingin, ya saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin banyak orang yang meninggal karena kedinginan. Apakah konflik ini akan menjadi pemulaan perang dunia ketiga? Saya jawab, saya tidak yakin. Syarat-syaratnya belum terpenuhi secara keseluruhan. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat antara Rusia dan Ukraina masih punya ikatan sangat kuat. Dari sejarah Syariah Rusia itu berawal dari Kiev. Masyarakatnya juga, era Soviet membentuk mereka untuk bersatu. Tradisi yang bersama. Antara Ukraina dan Rusia, pada prinsipnya itu sedikit perbedaannya. Itu mirip dengan Indonesia Malaysia itulah ya. Sama-sama
Melayu. Maka dari itu perang dunia ketiga itu masih jauh, ya, kecuali nanti ya ada prasyaratnya. Tapi apa prasyaratnya, resolusinya? Yaitu jangan sampai konflik berakar dalam. Maksudnya bagaimana? Konflik ini harus segera diselesaikan, dan saya yakin ini akan cepat selesai. Kemarin saya berkomunikasi dengan profesor dari Rusia kemarin, sore, ya, jam 6, jam seginian ini saya berkomunikasi dengan profesor dari Rusia. Saya berkomunikasi, sudahlah nak, sudahlah dik, tenang aja. Ya mungkin 2-3 bulan lagi ini bakal selesai. Kenapa? Karena kita pada bekerja sama. Nah, intinya begitu intinya. Selanjutnya mencegah keterlibatan negara lain atau NATO. Ketika ada negara yang terlibat ikut membela Ukraina, maksudnya masuk, maka konflik ini akan semakin rumit. Bisa jadi Ukraina akan menjadi Syria jilid kedua. Konfliknya akan jauh lebih berkepanjangan. Kenapa? Masing-masing adalah negara yang punya senjata sangat kuat. Dan mengapa saya ngomong perang dunia ketiga cukup berat? Ingat, Rusia adalah negara punya nuklir. Semua tahu, mungkin pernah baca namanya Tsar-Bom. Ya. Tsar-Bom itu nuklir milik Soviet, ya, karena masih eksis, ya, masih ada, yang kekuatannya itu 1000 kali Nagasaki, Hiroshima. Bayangkan kalau itu diluncurkan, apa yang terjadi? Makanya itu saya pesimis, ya saya tidak berharap konflik ini menjadi perang dunia ketiga. Tapi ketika ini dilanggar, maka potensi itu akan semakin mencekam, ya. Mencekam. Maka dari itu perlu juga ada semacam menata ulang geopolitik timur di Eropa Timur. NATO perlu untuk tidak terlalu harus menjaga jarak dari Rusia. Ini penting. Bayangkan misalnya Rusia menaruh misil persenjataan di perbatasan Kanada. Kira-kira Amerika bakal ngamuk nggak? Atau di Meksiko? Amerika bakal siap tempur tidak? Nah, itu terjadi. Penataan geopolitik ini artinya apa? Harus ada kesepakatan bersama lagi. Serta ulang kesepakatannya. Ini sangat penting. Karena tawaran Putin itu clear. Kamu ikut saya, Ukraina tidak boleh menjadi anggota NATO jika ingin perdamaian. Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Kalau kita bicara Indonesia, banyak pendapat. Ya, saya sayangkan kemarin Indonesia kan menyatakan menyesal ketika invasi ini, ya, putusan Indonesia. Tapi ada hal penting juga. Ini bukan soal Putin saja. Kita bicara soal konflik Ukraina. Banyak faktor yang mendorong. Kalau kata Tolstoy dalam bukunya War and Peace, ya, itu bukan salah satu orang, tapi banyak faktor yang mengaruhi terjadinya suatu perang. Apa kita layak dengan Putin? Saya rasa tidak. Siapa Putin? Kalau kita melihat peta secara komprehensif. Oke, kita juga perlu memberikan perbandingan, hal-hal lain perbandingan. Ya. Kalau kita bicara kembali invasi, banyak negara yang menyesalkan apa yang dilakukan Rusia. Tapi di mana suara Indonesia ketika rakyat Yaman dihabisi oleh koalisi Saudi Arabia selama bertahun-tahun? Di mana suara masyarakat internasional ketika Libya diluluh-lantakkan oleh Amerika Serikat? Ya, di mana suara PBB ketika Palestina dihajar habis-habisan oleh Israel? Kalau itu panjang, Yaman. Pernah nggak pemerintah Indonesia bersuara keras terhadap Saudi Arabia? Kita bicara soal Yaman. Pernah tidak? Saya yakin tidak pernah. Ini tentang soal agama, ya. Jangan samakan dengan agama. Dan perspektif lain, apa juga terus lain, saya yakin
teman-teman di sini yang bicara soal apa? Oh, Rusia gini. Tapi kita bicara dengan peta seperti ini. Di mana suara massa internasional? Putin di sini memberikan suatu alternatif lain bahwa invasi negara lain, ya, invasi agresi negara lain. Putin ingin menunjukkan bahwa hegemoni dan dominasi satu kekuatan itu tidak boleh. Putin juga ingin menunjukkan bahwa intervensi politik domestik suatu negara itu juga tidak boleh. Ya. Bayangkan misalnya Presiden Indonesia membuat kebijakan yang kontra investasi. Saya yakin tidak lama kemudian sang presiden akan jatuh. Ya. Ini adalah hal-hal yang membuka mata kita ketika kita bicara konflik Ukraina Rusia. Ada hal-hal yang ternyata hal-hal yang kita butuhkan bahwa oh ternyata rasisme itu ada, masih eksis. Fasisme itu masih eksis. Bunyinya apa ya? Itu. Di mana suara massa internasional ketika pelakunya itu adalah dari kelompok hegemon atau kelompok dominan. Itu adalah perspektif lainnya, ya, perspektif lain yang bisa kita petik daripada konflik Ukraina Rusia saat ini. Oke, demikian ini pemantik singkat saja dari saya. Nanti kita lanjutkan di diskusi selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Baik, terima kasih Pak Arief Setiawan atas pemaparan materinya yang cukup mendalam ya. Baik, kemudian mungkin ayo kita lanjutkan saja ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Di sesi diskusi ini kita kawan-kawan akan saling beradu pendapat atau mungkin juga saling bertukar pandangan satu sama lain tentang pertanyaan yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan panitia. Kemudian untuk alur penyampaian pendapatnya bisa melalui raise hand setelah pemaparan pertanyaan. Kemudian jika sudah diizinkan, dipersilakan untuk on mic dan kemudian memaparkan pendapatnya. Oke, dengan dimulainya sesi diskusi ini, sesi diskusi akan dibagi menjadi 3 ruang lingkup, yaitu akar, potensi, dan juga resolusi. Untuk memahami akar permasalahan konflik ini, seberapa pentingkah keberadaan Ukraina bagi Rusia, hingga Rusia bahkan bersikeras mempertahankan Ukraina dari pengaruh Barat. Mungkin untuk pertanyaan pertamanya bisa seperti itu. Kepada kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapat, mungkin bisa langsung raise hand. Oke, kepada kawan Rifki Hidayatullah dipersilakan untuk memaparkan argumennya. Pertama, saya ingin minta maaf, saya tidak bisa on cam karena internet saya tidak stabil. Pendapat saya tentang kenapa Rusia itu sangat menginginkan Ukraina itu ada juga bahwa ditemukannya minyak di Ukraina. Di tepatnya kalau nggak salah di bagian barat dan timur Ukraina itu terdapat minyak, dan karena waktu itu minyak di Ukraina itu tidak bisa diolah oleh negara sendiri, maka Ukraina mendatangkan investor dari luar negeri seperti Shell untuk mengolah minyak tersebut. Tapi karena ancaman pasar minyak tersebut di Eropa itu ditakuti oleh Rusia, bahwa Rusia itu takut bahwa Ukraina itu akan menjadi negara kedua di Eropa yang memiliki suplai minyak, dan karena itu mungkin Rusia menginvasi Ukraina agar investor itu merasa terintimidasi dan menarik investasinya untuk mengolah minyak di Ukraina. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih kawan Rifki atas pendapatnya. Kepada kawan lain, apakah ada yang ingin menyanggah pendapat tersebut? Dipersilahkan untuk raise. Baik, kepada kawan Farah Farida dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya bukan menyanggah, tapi ingin menambahi. Menurut saya, mengapa Ukraina itu sangat penting bagi Rusia, kenapa mereka sampai menginvasi Ukraina, karena itu menjaga eksistensi mereka. Rusia itu menjaga eksistensi negara-negara sekitarnya, terutama pecahan dari Uni Soviet. Juga kurang lebih sama dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Arief tadi, bahwa
Rusia melakukan ini tuh untuk menghilangkan dominan. Maksudnya untuk menyeimbangkan keseimbangan di dunia ini. Jadi tidak ada yang dominan atau semua satu negara memimpin semua negara di sini, tapi semuanya harus rata gitu. Jadi menurut saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Kepada kawan-kawan lain yang ingin menambahkan atau menyanggah juga dipersilakan untuk raise hand. Baik, kepada nickname Lord Harto 99 mungkin dipersilahkan. Tapi mungkin bisa di-rename kalau jika berkenan untuk di-rename dengan nama asli. Halo, Ya, terdengar. terdengar? Ini saya mau tanya dulu. Untuk NATO, apakah selama berperang ini memberikan bantuan kepada Ukraina? Kalaupun NATO tidak memberikan bantuan, berarti Ukraina itu seperti di PHP sama NATO. Dan itu sangat mengecewakan bagi Ukraina, karena Ukraina kan juga bergabung dengan NATO kan untuk menjaga dari Rusia juga. Seperti itu. Saya mau tanya ke Bapak siapa nih? Ini pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kawan Lord Harto. Mungkin dari Pak Arief Setiawan sendiri, bagaimana untuk bahan pendapat dari kawan-kawan yang sudah disampaikan tadi? Apakah sesuai atau tidak, Pak? Ya, memang kalau kita bicara soal Rusia saat ini, apa yang dilakukan oleh kebijakan luar negeri Putin, ya kita akan seringkali melihat suatu hal yang ambisius dari Rusia. Banyak pengamat, analis mengatakan bahwa Putin ingin membalikan kejayaan Soviet. Menurut saya itu suatu hal mustahil. Uni Soviet sudah menjadi sejarah. Mengapa jadi sejarah? Ya, ini kan dari hasil interaksi saya dengan warga Rusia. Tentunya mereka tidak ingin kembali era Uni Soviet. Mereka ingin kebebasan. Tapi mereka juga menginginkan adanya keadilan. Nah, keadilan dalam artian tidak kesenjangannya tidak terlalu tinggi. Uni Soviet, kembali ke Uni Soviet itu ada suatu hal yang bunuh diri lah kayak gitu. Itu analisis yang ya itu awal ya, tapi ketika awal-awal itu cenderung ke sana, tapi setelah tahu prosesnya, oh ternyata bukan ini maksudnya Putin itu. Putin ingin melindungi kepentingan Rusia. Ya, bagaimanapun kalau di sebelah rumah ada tetangga bawa pistol, maka juga kita akan selalu siaga, mungkin bawa meriam supaya tetangga itu tidak menembak kita, ya kan? Terkait minyak juga, soal minyak. Dari hasil yang saya temui, ya, bagi Rusia, daratan Siberia itu masih terbuka lebar. Siberia belum dieksplorasi. Saat ini Rusia masih mengeksplor daerah Arktik. Siberia diduga punya cadangan minyak luar biasa besar. Ya, dataran Siberia. Jadi alasan minyak dalam konteks Rusia ingin melakukan sesuatu ke Ukraina, menurut saya itu terlalu prematur. Perlu ada kajian lebih mendalam lagi. Menurut saya ya. Saya tidak tahu lagi kalau NATO berkepentingan di sana. Itu beda lagi. Ya, kalau Rusianya, ya ngapain juga. Saya bor aja di Siberia, selesai. Atau biayanya sama. Ya kan? Terus terkait Ukraina di PHP. Ingat, Ukraina sampai detik ini ya,
bukan anggota NATO. Nah, dalam traktat NATO, perlindungan itu hanya diberikan kepada negara anggota saja. Perlindungan. Salah satu negara anggota NATO yang paling setia yaitu Turki ya. Kalau kita melihat Turki kan seolah kan sang presidennya kan wah lepas dari pengaruh hegemoni Amerika, padahal ya as you know lah, kaki tangannya NATO, ya kan? Ukraina sebenarnya bukan anggota, sehingga NATO tidak akan melakukan sesuatu kepada Ukraina. NATO hanya bersiap-siap jangan sampai serangan Rusia itu masuk ke negara anggota NATO. Polandia kan yang negara berbatasan dengan Ukraina. Nah, saya tampilkan dulu ya petanya biar lebih jelas. Ya, Rumania anggota NATO. Di sini ada Polandia anggota NATO juga. Jadi Ukraina, NATO hanya berjajar di perbatasan sini saja, di samping-samping sini. Mereka tidak akan masuk ke dalam sini. Ketika masuk, malah saya jujur ya, saya bersyukur NATO tidak masuk ke Ukraina. Jujur, saya bersyukur sekali. Andai kata NATO masuk Ukraina, konflik ini pasti jauh lebih dahsyat. Ya, berharaplah, kita harus ngomong jujur, fair ya. Biarkan saja ngomong PHP. Berharap supaya Ukraina kena PHP NATO terus. Kalau sampai NATO masuk, perang ini akan semakin dalam. Ingat, Syria ya itu semakin dalam karena banyak terlibat di sana. Irak juga, Afghanistan juga terlalu banyak kepentingan masuk. Dan NATO pun hanya bisa menyuplai senjata, menyuplai logistik gitu-gitu aja. Mungkin dia menurunkan tentaranya atau angkatan armadanya masuk ke Ukraina. Itu Mas ya. Jadi bersyukurlah NATO kena PHP. Ukraina kena PHP NATO. Kalau tidak, ya mungkin kalian mau beli Indomie hari ini harus berpikir puluhan kali. Mau dapat gandum dari mana? Nah, itu menurut saya. Jadi dan juga saya juga bersyukur NATO. Kenapa demikian? Kita lihat karakteristik orang-orang Rusia juga. Orang Rusia itu paling tidak suka apabila sejarah mereka dijelekan. Ya, mereka, saya benci Putin tapi saya cinta Rusia. Beda ya. Pemerintah dan negara itu ada sesuatu yang berbeda. Pemerintah bisa ganti kapanpun. Atau secara periodik, kalau waktunya ganti ya ganti. Ya, Pak Jokowi misalnya waktunya ganti 2004 ya sudah ganti. Pemerintah ganti terus. Kalau negara kan enggak. Jangan pernah jelaskan Rusia, silakan jelaskan Putin. Itu prinsip orang Rusia. Kenapa demikian? Karena mereka ada semangat patriotisme. Mulai TK sampai kuliah S2 atau S3. Mereka terus ada semacam mata kuliah sejarah. Setiap bulan mereka pasti berkunjung ke museum untuk mengenal tentang sejarah besar bangsa Rusia. Ya. Dan yang saya juga khawatir juga ya kalau NATO lebih banyak Rusia juga. Kemudian Putin mengumumkan kayak zaman Stalin dulu. Waktu Perang Dunia Kedua, Stalin kan mengumumkan peringatan. Zasita Zvairodin. Pertahankan tanah air. Orang sekelas Abramovich, saya yakin pasti akan menggulung senjata. Bayangkan juga, kalau serang. Saya pernah baca itu tahun 2014. Banyak saham-saham unggulan di bursa-bursa saham dunia ya, di Wall Street, mana-mana. Yang menguasai saham-saham unggulan itu banyak orang Rusia. Orang Rusia, ketika dia tanah airnya diganggu, apa susahnya tiba-tiba saham Microsoft misalnya ya, ini misal, saya nggak tahu, atau Apple itu ya, tiba-tiba dijual dengan harga sangat murah sama konglomerat Rusia. Hancur nggak perekonomian dunia? Saya yakin hancur. Sampai itu pernah saya baca pada 2014 nggak salah itu banyak bursa-bursa saham dunia itu dikuasai
saham-saham unggulan itu orang Rusia ya pemiliknya. Bayangkan dalam satu waktu dijual dengan harga obral. Apa yang terjadi? Ekonomi pasti paham, collapse. Ya, kita berharap Putin tidak mendeklar untuk mempertahankan tanah air. Ya. Nah, ini era Stalin dulu waktu Perang Dunia Kedua kan Stalin kan mendeklar itu. Zasista Zverodinos. Nah, ini bahaya. Nah, ini karakter Rusia begini ya. Orang Rusia itu sudah terbiasa, ingat ya, Rusia sudah terbiasa Perang Dunia Kedua itu menjadikan Rusia kehilangan 20 juta laki-lakinya. Biasa, santai. Jangan kaget Rusia sekarang banyak ceweknya. Itu cantik pula. Ya, ingat 11 dari 10 cewek Rusia itu cantik. 11 dari 10. Apa loh? Satunya siapa? Bayangannya. Wah, kepingin lawan ke Rusia. Ya, itu. Menurut saya seperti itu. Ya, kita harus syukuri NATO mem-PHP Ukraina. Oke, sudah Mas. Baik, terima kasih Pak. Kemudian karena sudah cukup dalam juga untuk mengenai akarnya, kalau gitu kita langsung lanjut ke potensi dari konflik Rusia-Ukraina. Oke, mungkin di sini ada kawan MA Haris Firisman, dipersilakan. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena bermasalah kameranya. Saya ingin bertanya Pak terkait apa ya sejauh ini konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina ini, apakah mungkin sejauh ini perkembangan saat ini apakah akan berpotensi terjadinya perang dunia ketiga, dan apa ya bagaimana kemudian pengaruh dari Amerika Serikat terutama itu kan yang menjadi apa ya, problematika yang nanti akan memicu perang dunia ketiga yang tidak bisa dibendung gitu. Dan yang terutama ini juga pastinya akan berdampak di Indonesia juga, berdampak di Indonesia, dan bagaimana pemerintah saat ini dalam apa ya mengupayakan agar kedepannya itu Indonesia juga tidak akan berdampak dalam terjadinya antara konflik Rusia dan Ukraina yang semakin memanas saat ini. Mungkin seperti itu Pak. Oke Mbak. Sebelumnya mohon maaf Pak, mungkin dari yang pertanyaan ini dilempar dulu ke forum agar bisa saling berdiskusi terlebih dahulu. Ya, silakan. Baik, kepada kawan-kawan yang ingin mungkin menanggapi pertanyaan dari kawan Haris, dipersilakan kalau mau raise hand. Oke, kepada kawan Harto dipersilakan. Halo. Halo. Ya, yang dikatakan tadi kalau NATO masuk Ukraina ya sangat berpotensi perang dunia ketiga. Jawabannya seperti itu. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang lain. Oke, kawan Harto masih resen. Saya sebenarnya masih ada harapan sih Mas terkait adanya konflik ini bisa segera di apa ya istilahnya apakah mungkin hal ini bisa gitu, karena sejauh ini kan pertama dari Vladimir Putin sendiri kan juga mengupayakan agar bagaimana Ukraina ini dan ini juga saya menanggapi dari pernyataannya Bapak Arif memang sulit sekali karena kita melihat dari sejarah sendiri sih. Tapi dengan keadaan seperti ini, sejauh ini saya sendiri masih apa ya istilahnya itu setengah ragu atau tidaknya itu ya akan terjadinya benar-benar terjadinya perang dunia ketiga, dan ini juga akan berdampak kemudian. Nah, mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kawan Haris. Kepada kawan Nawal, saudara Sen dipersilakan untuk menanggapi. Iya. Menurut saya kan jadi seperti yang dikatakan Pak Arif Setiawan, kemungkinan untuk berperang itu kan
mungkin lebih besar potensi untuk damainya. Bisa dilihat kemungkinan 2-3 bulan dari sekarang. Saya ingin bertanya, kalau misalnya mungkin ini tidak jadi berperang dan mungkin masuk ke meja perundingan, potensi apa jika mungkin permintaan Rusia tidak dipenuhi atau permintaan Ukraina atau permintaan Amerika dan NATO ini terpenuhi, atau sebaliknya mungkin permintaan NATO yang tidak terpenuhi sehingga terus permintaan Rusia tidak terpenuhi, itu kira-kira apa yang terjadi? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari kawan Nawal. Kepada kawan-kawan dalam forum dipersilakan yang ingin menanggapi. Oke, kepada kawan Rifki dipersilakan. Menurut saya yang bakal dilakukan oleh NATO itu seperti yang sekarang dilakukan oleh mereka, yaitu melakukan sanksi ekonomi. Karena secara langsung itu NATO tidak bisa melakukan apapun. Karena Ukraina itu kan belum masuk kepada organisasinya. Jadi tidak bisa dilindungi oleh mereka, dan walaupun Ukraina itu masuk diinvasi oleh Rusia, ya NATO hanya bisa memberikan sanksi dan memberikan kondemnasi kepada Rusia itu sendiri. Dan ditambah juga dengan Putin yang memberikan peringatan kepada seluruh dunia jika memang mereka ikut campur dalam peperangan ini, maka akan ada konsekuensi kepada negara-negara tersebut. Jadi ya keinginan NATO itu hanya membuat Rusia berhenti invasi Ukraina, tapi yang mereka bisa lakukan adalah secara diplomatis dan juga memberikan sanksi saja, tidak bisa melakukan konflik langsung jika ingin menghindari dari Perang Dunia Ketiga. Saya ingin menanggapi ya, mungkin sejauh ini saya masih mempertanyakan si peran PBB saat ini dalam konflik di Ukraina Rusia ini seperti apa. Sejauh ini kan masih belum terlihat upaya-upaya yang dilakukan PBB, terutama kecuali hanya memberikan sanksi, dan itu pun juga tidak berdampak pada Rusia sendiri. Dan ini sebenarnya yang sangat kecewakan. Maksudnya apakah mungkin sejauh ini PBB bisa menyelesaikan atau mendamaikan dari kedua belah negara ini terkait antara Rusia dan Ukraina yang semakin memanas. Nah, ini kan sebenarnya kan yang semua mungkin orang, tidak hanya di Indonesia, mungkin di negara-negara lain yang sejauh ini juga tidak mengharapkan adanya perang dunia ketiga saat ini pecah gitu. Itu kan mungkin sejauh ini saya juga masih ragu sih dari peran PBB sendiri sejauh apa gitu. Oke, baik. Terima kasih. Kepada kawan-kawan lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Oke, kepada kawan Wisnu dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Ya, selamat malam juga kepada Mas Arief. Ya, menanggapi tentang konflik ini, saya melihat bahwa dalam beberapa minggu ini terjadi ada titik balik di mana laju pasukan Rusia sedang melambat, yang artinya mungkin target mereka untuk mengambil Kiev ini kan tidak sesuai target. Nah, dalam resolusi konflik yang namanya dua pihak, apabila ada pihak yang lebih unggul, tidak akan terjadi sebuah kesepakatan untuk damai. Namun di sisi dalam hal ini, ketika Ukraina berhasil menahan Rusia karena Rusia sudah kehilangan inisiatifnya dalam kejutannya, maka Ukraina punya kesempatan untuk mendapatkan perdamaian yang lebih seimbang agar baik Rusia maupun Ukraina tidak ada kerugian satu sama lain. Sehingga menurut saya memang pada dasarnya konflik ini memang sedang dalam titik baik sih, dan benar akan dikatakan oleh Mas Arief bahwa 3 bulan lagi mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih kawan Wisnu atas tanggapannya. Kepada kawan-kawan lain, apakah masih ada yang ingin menanggapi? Oke, baik. Jika sudah tidak, oke, masih terdapat dari kawan Harto, dipersilakan. Ya, mungkin pendapat saya kalau Ukraina menyerah mungkin konflik akan berakhir. Seperti itu. Jadi saya sarankan Ukraina menyerah saja dan bergabung dengan Rusia. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih kepada kawan Harto. Oke, karena sudah cukup aktif-aktif, mungkin karena berhubung waktu untuk ruang lingkup akar ini sudah hampir habis, mungkin akan saya tanyakan langsung kepada Pak Arief Setiawan.
mengenai konflik tadi, apakah sudah sesuai ataukah mungkin ada pendapat lain dari Pak Arief? Ya, ada pendapat lain ya. Ingat Rusia, Ukraina itu seperti Indonesia dan Malaysia. Tego lorone tapi orang tego pati ini. Paham kan? Bahasa Jawa ini kan. Tega dengan sakitnya tapi tidak tega dengan kematiannya. Kita lihat dari kemarin Rusia sudah melancarkan misi kemanusiaan untuk Ukraina, untuk mengungsi. Rusia juga bersedia duduk bersama dengan Ukraina berdialog di Belarusia, di tempat yang walaupun Belarusia itu pro Rusia, ya, tempat itu dari Perang Dunia Kedua itu menjadi tempat netral. Salah satu tempat netral di dunia. Mau berunding, ya kan? Sehingga tadi kata Wisnu tadi, memang akhirnya saya nggak tahu, mungkin hasilnya dari perundingan itu Rusia agak kendor ya. Kemarin hari ini tidak sekencang sebelum-sebelumnya. Itu yang perlu kita perhatikan. Relasi itu, hubungan kedekatan. Yang kedua, mengenai Indonesia bagaimana? Jujur, saya orang yang berharap Indonesia abstain di Majelis Umum PBB. Tapi ternyata Indonesia menyatakan menyesal ya. Kenapa demikian? Kalau ini akan meruncing gitu ya, membuat masalah lebih baru lagi menurut saya. Supaya Indonesia tidak terlibat. Bukan bebas aktif ya, sebagian Indonesia memilih tidak terlibat. Kenapa? Kalau kita back to history, ketika Indonesia dihajar dengan isu Timur-Timur di Dewan Keamanan, Rusia adalah negara yang tetap setia dengan Indonesia. Walaupun dicampakkan oleh Indonesia dengan begitu menjijikan ya, tapi Uni Soviet saat itu masih tetap setia dengan Indonesia. Apa bentuk setianya? Yaitu delegasi mereka tidak pernah bicara, diam. Dan ketika keputusan mereka abstain. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Ya kan? Samping itu, saya berharap juga kedekatan Indonesia ini bisa menjadi semacam sarana untuk menjadikan dialog antara Rusia dan Ukraina itu lebih maju lagi. Ingat, banyak pendapat bahwa presidensi G20 itu terlalu mainstream. Ada nggak kepikiran bahwa produk Rusia Ukraina ini akan di dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam. Ingat, Rusia itu adalah salah satu negara anggota OKI. Ya. Ini kan cara-cara yang agak anti mainstream gitu ya. Ya, masa ngomong Islam Timur Tengah terus? No. Ingat, Rusia anggota OKI. Atau mungkin dalam konteks organisasi lainnya. Ini bisa dilakukan. Atau bisa secara individual. Ingat juga, Indonesia itu punya hubungan khusus dengan Rusia. Kalau kita baca sejarahnya, kayak pesawat Sukhoi itu ada 2 jenis. Untuk dijual dan untuk dipakai sendiri. Indonesia dapat yang mana? Tidak beli Sukhoi. Indonesia dapat yang dipakai sendiri. Jadi Sukhoi Indonesia itu sama dengan Sukhoi milik Rusia. Angkatan Udara Rusia. Malaysia beli, Thailand beli. Sama nggak? Beda. Fiturnya beda. Fiturnya sudah banyak dikurangi. Untuk yang dijual. Indonesia sama. Ini kan menunjukkan sesuatu yang keistimewaan. Dan ingat, ada 2 orang Indonesia yang penghargaan dari Putin. 1, Ibu Megawati ada penghargaan semacam apa ya? Semacam bintang Mahaputra atau apalah ya, jenis itu ya. Yang kedua, adiknya Pramudia, dengan penghargaan Pushkin Award, penghargaan sastra tinggi dari Putin. Ini kan menunjukkan suatu relasi-relasi yang ya itu harus dimanfaatkan. Ya, saya nggak tahu mengapa ini. Kalau analisa saya Indonesia takut investasinya mungkin Indonesia menjadi pro PBB karena takut investasi dari Barat itu keluar mungkin ya. Saya nggak tahu ya. Walau alam. Dan kenapa PBB tidak efektif? Kalau PBB efektif, Mas, urusan Palestina pasti selesai. Ya,
urusan pasti selesai. Ingat, PBB itu dalam konsep negara tidak ada namanya negara, tidak ada negara supranasional. Kedaulatan tertinggi adalah milik negara, yaitu nasional. Seringkali kita Palestina, wah diveto Amerika, diveto Inggris. Ya sama juga, tidak bakal efektif. Ya, PBB itu baru efektif jika kebijakan tersebut didukung oleh Dewan Keamanan. Kalau Rusia misalnya, masa Rusia tidak veto dirinya sendiri? Masa Rusia setuju? Nggak mungkin lah. Kalau di veto Rusia ya otomatis nggak bisa jalan. Maka dari itulah saya masih ingat pidato Bung Karno di PBB dulu tentang to build a new world ya. Bung Karno itu menjelaskan tentang reformasi PBB. Mengapa demikian? Ini penting karena PBB saat itu adalah representasi dari pemenang Perang Dunia. Tidak mencerminkan kekuatan dunia ketiga, kekuatan negara-negara berkembang yang banyak bermunculan di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Nah, itu idenya Bung Karno dulu yang pidato di PBB. Nah, maka dari itu ya, selama tidak ada reformasi Dewan Keamanan PBB itu bukan United Nations tapi United of Nothings. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih atas pendapat barunya, Pak. Oke, kalau begitu kita langsung lanjutkan kepada ruang lingkup keduanya, yaitu potensi dari konflik Rusia-Ukraina. Mungkin untuk beberapa pertanyaan dari yang sudah disediakan dari kawan-kawan panitia sudah terjawab. Akan langsung diarahkan ke pertanyaan yang ini. Apakah sanksi ekonomi yang diberikan Barat kepada Rusia efektif untuk menekan Rusia agar menghentikan operasi militernya? Pada kawan-kawan yang ingin berpendapat, dipersilakan. Baik, kepada kawan Harto, dipersilakan. Halo. Ya, sudah terdengar. Untuk sanksi sepertinya tidak efektif karena Rusia kan negaranya kuat, bisa memproduksi apa aja di negaranya sendiri. Jadi itu tidak berpengaruh apa-apa untuk Rusia, seperti itu. Baik. Kepada kawan-kawan yang lain, apakah ingin menambahkan pendapatnya ataupun mungkin juga menyanggah, dipersilakan. Langsung dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Oh ya, terima kasih. Ya, saya melihat bahwa konflik ini kan ada sebuah sanksi ya. Nah, permasalahannya adalah Rusia atau sebelum Uni Soviet adalah negara dunia pertama yang menyaingi negara NATO. Tidak sumber daya strategis yang dibutuhkan yang ada di dalam dunia barat seperti NATO itu tidak terlalu tidak terlalu urgent ya bagi Rusia. Namun dalam hal ini seperti pangan atau kebutuhan dasar manusia ya, itu kan sudah dapat didapatkan oleh negara-negara yang tidak memberikan sanksi. Dan itu banyak ya negara-negara yang tidak memberikan sanksi itu kan sebenarnya juga banyak kan negara di Asia, di Afrika, Amerika Latin. Itu kan menjadi sebuah hal yang akhirnya berkontradiksi dengan tujuan awal dari sanksi, yaitu menurunkan aktivitas militer. Dan lagi pula aktivitas militer kan bukan berdasarkan sanksi ekonomi juga, salah satu yang utamanya, tapi juga bagaimana moral dari pasukan yang akhirnya ketika masyarakat Rusia mulai tidak menginginkan perdamaian, ya pasukan pasti juga menginginkan perdamaian. Dan juga kan bagaimana alutsista militer juga mempengaruhi juga pengadaannya, itu juga mempengaruhi juga perang, itu juga mulai menurun. Itu sebenarnya juga akhirnya menurut saya juga itu sudah mempengaruhi secara signifikan sih dalam mengakhiri perang itu sih. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya dari kawan Wisnu. Kepada kawan-kawan lain yang ingin menambahkan ataupun juga menyanggah, dipersilakan. Baik, kepada kawan Rifki, dipersilakan.
Menurut saya sanksinya tidak terlalu pengaruh kepada Rusia karena juga seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Arief tadi, bahwa Eropa itu mendapatkan berapa persen minyaknya itu dari Rusia, dan ya, minyak itu adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi negara-negara Eropa tersebut. Dan juga sanksi-sanksinya ini datang bukan hanya itu datang dari beberapa negara NATO dan beberapa negara lainnya, tapi juga Rusia masih mempunyai hubungan dengan negara seperti Cina. Jadi masih ada hubungan-hubungan lainnya yang bisa membuat Rusia tidak berpengaruh dengan sanksi-sanksi dari negara lain. Baik, terima kasih kawan Rifki. Kemudian kepada kawan Divya dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, ini yang tentang sanksi tadi menurut aku juga nggak efektif, tapi aku ingin menanggapi tentang Indonesia tadi karena Pak Arief kan tadi sempat menyinggung tentang Indonesia. Nah, ini sebuah pertanyaan ya moderator. Semisal nih nantinya semakin lama tuh ternyata negara-negara lain ikut apa tuh namanya? Ikut campur dalam urusan mereka, apakah Indonesia juga akan ikut campur atau menurut Pak Arief bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Sebelum dilanjutkan ke Pak Arief, mungkin kita masih lempar kembali ke kawan-kawan penerima peluang terlebih dahulu. Kepada kawan-kawan lain yang ingin menanggapi ataupun juga membantah juga dipersilakan untuk raise hand. Baik, kepada kawan Harto dipersilakan. Kepada kawan Harto dipersilakan. Ya, halo. Halo. Ya, halo, sudah terdengar. Dipersilakan untuk menyampaikan. Menurut saya Indonesia tidak berani ikut campur soalnya Rusia juga sangat berjasa pada kemerdekaan Indonesia waktu zaman Soviet dulu. Nah, untuk sejarah itu mungkin Indonesia tidak terlalu berani lah. Karena jasa-jasa Rusia sangat besar kepada negara Indonesia. Seperti itu. Izin menanggapi moderator. Baik, dipersilakan. Ya, ya kan Rusia kan banyak jasa-jasanya untuk Indonesia. Nah, ini semisal ada nggak kemungkinan Indonesia tuh ikut campurnya malah ke Rusia, maksudnya mendukung Rusia? Sudah moderator. Oke, baik. Terima kasih. Kepada kawan-kawan yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi kembali? Ingin menanggapi. Baik, dipersilakan. Ya, kalau kita melihat ini ya geopolitik ya, kenapa akhirnya Indonesia paling aman adalah tidak ikut campur, karena sama dia dikelilingi oleh negara-negara NATO atau negara-negara yang berkoalisi dengan Amerika, Korea Selatan, Jepang, Filipina maupun Australia, ataupun dan negara-negara yang sphere influence-nya adalah ke Amerika. Apabila dia mendukung Rusia, konsekuensinya adalah pertama kita dikucilkan. Sampai ekonomi kita juga akhirnya banyak mulai terhambat. Nah, apabila kita yang mengucilkan Rusia, mengikuti ini suara-suara mayoritas di dunia, kita juga punya konsekuensi logis dalam ekonomi maupun hubungan politik lainnya. Sehingga cara yang paling aman, cara logis adalah bermain sebagai politik bebas aktif, atau nama lain adalah politik status quo, yang dia sebagai agen perdamaian, namun tidak melakukan intervensi apapun dari pihak Barat maupun ke Rusianya. Itu sih yang paling ini ya, masuk akal apabila Indonesia perdamaian. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya dari kawan Harto. Apakah dari kawan Divya ingin menanggapi kembali? Dipersilakan. Sudah moderator, terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari kawan-kawan yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan pendapatnya ataupun juga membantah pendapat yang sudah ada? Dipersilakan.
Oke, baik. Kepada kawan Red, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena kendala sinyal. Saya lebih ke ingin bertanya untuk peran media yang menurut yang pernah saya baca, beberapa media itu salah menggambarkan mengenai kondisi Rusia dan Ukraina. Apakah media ini juga berpotensi untuk memicu, memperkeruh suasana perang antara Rusia dan Ukraina? Seperti itu. Terima kasih. Nah, baik. Kepada kawan-kawan yang ingin menanggapi, dipersilakan. Kepada kawan Rifki terlebih dahulu, dipersilakan. Sepertinya media sudah terlanjur memperkeruh keadaan yang terjadi di Ukraina, seperti membicara bahwa invasi Rusia kepada Ukraina itu tidak pantas karena terjadi di bangsa Eropa, itu sudah memicu rasisme, isu rasisme kepada dunia gitu. Jadi kayak mengapa dunia itu harus peduli kepada bangsa Eropa yang diserang oleh bangsa Eropa lain, tetapi bangsa Barat yang menyerang bangsa Timur Tengah itu tidak dipedulikan gitu. Dan juga banyak juga propaganda yang video-video yang diunggah beberapa tahun lalu digunakan kembali sebagai alat untuk mengubah pandangan dunia kepada Rusia itu sebagai opresor yang buruk. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Kemudian kepada kawan Farid, dipersilakan juga untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih. Kurang lebih saya mau menambahi yang disampaikan oleh Rifki. Jadi menurut saya media portal berita ini sudah menjadi propaganda blok barat untuk menggiring opini tentang invasi ini. Jadi biar orang-orang di dunia ini tahu invasi ini tuh intinya mereka menggiring opini biar orang-orang itu beranggapan bahwa invasi ini itu berlebihan. Padahal di sana juga secara tidak langsung ya terdapat rasisme terhadap negara-negara khususnya di Timur Tengah. Jadi menurut saya berita-berita media kebanyakan propaganda dari blok barat. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih kembali juga kepada kawan Farah atas pendapatnya. Kepada kawan-kawan yang lain, apakah masih ada yang ingin menanggapi? Baik, kepada kawan awal dipersilakan. Saya sebenarnya lebih ingin mempertanyakan saja. Jika media-media tersebut digunakan sebagai propaganda bagi blok barat, apakah mungkin pendapat apakah propaganda tersebut bisa menjadi alat, kita tahu kalau itu propaganda begitu. Kalau misalnya itu menjadi, apakah itu bisa membenarkan tindakan Putin untuk menyerang Ukraina? Itu pertanyaan saya. Ya, itu saja. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kawan-kawan yang ingin menjawab ataupun memberikan pendapat ataupun juga sudut pandang lain, dipersilakan untuk raise hand. Baik, kepada kawan Gurman dipersilakan. Mohon maaf, kawan Gurman masih belum unmute. Oke, menurut saya selama perang, propaganda itu pasti adalah hal yang lumrah, baik dari kedua belah sisi. Dan itu propaganda dari media menurut saya itu dibuat agar menjustifikasi entah kepentingan dari blok A ataupun blok B. Jadi ya menurut saya secara pribadi tergantung value apa dari dirimu sendiri yang untuk melihat berita itu dari sisi mana. Tinggal dari kita yang misalnya menurut kita Rusia untuk mempertahankannya negaranya sendiri dan dengan politik buffer state-nya itu adalah hal yang pantas, ya berarti mungkin kita lebih cocok ke arah sana. Tapi misalnya kita melihat dari media barat yang mengatakan bahwa ini melanggar kemanusiaan dan lain-lain, ya kita bisa berdiri di sebelah sana.
Baik, terima kasih kawan Gurman. Kemudian kepada kawan Krisna dipersilakan untuk unmute. Ya, ini lebih menanggapi pertanyaan dari kawan Divya yang tadi, yang apakah Indonesia ada apa namanya kemungkinan mau ikut Rusia atau mau ikut si Ukraina. Nah, menurut saya itu ya seperti yang sebelumnya, Indonesia masih kelihatannya masih kasarannya nggak bakal ikut-ikutan atau takut karena di Indonesia sendiri masih banyak masalah, dan di Indonesia sendiri kan lagi banyak pembangunan gitu-gitu kan, dan juga kalau seumpamanya Indonesia ikut sama Ukraina, Indonesia bakal dikucilkan. Nah, itu tadi bisa aja ngasih efek buruk bagi investor-investor dari luar yang lagi berinvestasi di Indonesia. Baik, terima kasih kawan Krisna. Kemudian kepada kawan-kawan yang lain, apakah masih ada yang ingin menanggapi? Karena untuk sesi ruang lingkup potensi sudah hampir habis. Baik, karena sudah tidak ada pendapat ataupun sanggahan lain, mungkin akan saya langsung lemparkan kepada Pak Arief mengenai posisi dukungan Indonesia, dan juga mungkin dilanjutkan tadi untuk media yang salah menyampaikan ataupun juga propaganda yang dilumrahkan itu bagaimana menurut Pak Arief? Ya, oke, terima kasih. Saya yakin ke depan Indonesia tidak akan berpihak. Ya, berpihak ini dalam artian beda ya, mendukung di PBB dengan mendukung secara langsung beda ya. Jadi tracknya beda. Kita harus melihat sesuatu yang berbeda. Di PBB Indonesia menyatakan menyesal atas dengan Rusia, tapi secara bilateral itu beda lagi kisnya. Ya. Saya yakin Indonesia tidak berpihak karena ini Indonesia risikonya terlalu besar, ya, terlalu besar apabila berpihak ke salah satu pihak. Karena apa? Kalau kita melihat di fase historis, Ukraina itu punya jasa besar loh buat Indonesia. Karena apa? Karena wakil Ukraina di PBB, Manulski, itu orang pertama yang membawa masalah agresi militer Belanda itu ke PBB, sehingga PBB pun harus turun tangan. Itu pertama. Rusia pun juga punya jasa, ini ada asumsi, jadi kita harus bedakan ya, Rusia dan Uni Soviet itu suatu entitas yang berbeda. Ya. Rusia sebagai pewaris Soviet, maka jasa mereka sangat besar. Siapa yang bisa mendanai ketika konfrontasi di Irian Barat tahun 60-an? Kalau teman-teman yang di rumah Jakarta, kalian itu Stadion GBK itu adalah saudara kembar dari Stadion Luzhniki, Moskow. Persis. Ya. Patung Tani, tahu nggak Patung Tani? Itu dibawa langsung dari Soviet dulu. Patung Tani. Rumah sakit Persahabatan itu didanai oleh Uni Soviet. Banyak hal yang kita nggak ngomong ideologi ya, kita ngomong persahabatan biasa aja. Ideologi taruh belakang aja lah. Nah, akan susah Indonesia. Apalagi politik luar negeri bebas aktif itu bukan netral. Politik luar negeri bebas aktif itu berarti Indonesia itu bebas memilih mau kemana. Ya. Jadi rezim Soeharto membelokkan makna bebas aktif itu sebagai netral. Padahal kalau kita ngomong era Soeharto dulu apa Indonesia non-blok? Oh, tidak. Indonesia sangat pro terhadap Barat ketika Perang Dingin. Sangat pro ya. Pendukung setiap Barat setelah Perang Dingin dulu. Kok sekarang saya yakin Indonesia tidak akan berpihak ya dalam konteks secara bilateral. Resikonya terlalu besar dan Indonesia tidak, kepentingannya Indonesia itu sangat kecil lah. Saya yakin hitung-hitungannya begitu rugi lah kalau berpihak itulah. Apa itu rasional. Dan media pun ternyata punya peran sangat signifikan terkait konflik Rusia Ukraina saat ini. Ketika saya baca ya,
ketika saya baca Kompas misalnya, New York Times, BBC, itu ini ada yang aneh, ada yang hilang. Biasanya saya lengkapi dengan membaca Rian Fosti, TAS. Nah, kalian nggak, ya mungkin kalian nggak familiar lah dengan itu. Itu adalah kantor berita milik Rusia. Ya tentunya kalau saya baca berita Rusia, saya tidak mau yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Saya pasti cari yang berbahasa Rusia. Ya, karena biar agak imbang gitu kan. Biar agak imbang. Banyak hal ternyata berbeda. Ya, banyak hal berbeda. Nah, beberapa menit yang lalu, 5 menit atau 10 menit yang lalu, saya buka Rian Fosti, ada berita Zelensky sekarang kabur ke Polandia. Ya baru saja saya baca Rian Fosti. TAS, TAS. TASS.ru. Sama Sputnik juga. Infonya begitu. Saya tidak tahu yang benar yang mana. Harus ada perimbangan. Teman-teman objektif harus berimbang. Ya. Karena apa? Penguasaan media itu sentral. Ya kira apa kenapa? Karena ingat ya, ketika pemilu 2019 kemarin, itu bagaimana perang media ini menjadi kunci, ya, kunci. Ya. Siapa bisa memenangkan media, itu bisa memenangkan percaturan wacana dan sehingga mendapat dukungan publik yang sangat besar. Itu. Terus saat itu, teman-teman juga harus membedakan ya, Rusia dan Uni Soviet itu entitas berbeda. Ini harus diingat. Secara politik berbeda ya, tapi secara historis, sosial historis itu ya hampir sama karena lanjutan Soviet itu ya Rusia memang lanjutnya. Suksesornya itu ya Rusia, kayak Yugoslavia. Suksesor Yugoslavia siapa? Serbia. Seperti itulah. Itu yang harus dapat perhatian dari teman-teman. Ya media pasti punya pengaruh. Kalau mau coba-coba ya nanti iseng-iseng pakai Google Translate, baca ria.ru atau tass.ru, cari beritanya, pakai Google Translate aja lah. Isinya ya bisa dibaca lah. Ya, itu. Dan juga di sini banyak juga pembelokan fakta. Nah, ini penting untuk penting membangun dukungan, pasti harus informasi diberi dengan leluasa. Nah, lihat itu tadi juga ada soal apa dia? Apalagi Mas? Mungkin sudah sampai situ saja sih Pak. Ada. Ya. Oke, saya tidak lupa tadi ya. Menurut saya konflik ini, saya juga ingat tadi yang 1.001 orang teman di hari ini jauh lebih baik dari 1.000 orang teman di masa akan mendatang. Dan sepertinya mengapa ini akan menjadi besar konflik ini, karena apapun terjadi, dua negara ini adalah bersaudara. Seperti Indonesia dan Malaysia, sekecil-kecilnya berantem Indonesia Malaysia pasti akan cepat reda. Ya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih kembali juga Pak Arief. Kemudian kita langsung masuk ke ruang lingkup terakhir, yaitu mengenai resolusi dari konflik Rusia-Ukraina. Seperti yang kita ketahui, negosiasi pertama Rusia dan Ukraina pada tanggal 1 Maret menemui jalan buntu karena kedua belah pihak masih kukuh dengan keinginannya masing-masing. Apakah keinginan masing-masing kedua negara tersebut bisa dikurangi agar konflik bisa lebih cepat selesai? Kawan yang ingin menanggapi pertanyaan tersebut bisa langsung raise hand. Baik, mungkin sepertinya tidak ada yang ingin berpendapat. Mungkin
Halo, dengar? Ya, terdengar. Apa ya? Tadi itu Ukraina tidak mau bersekutu dengan Rusia. Nah, masalahnya di situ sih. Kalau menurut saya, tapi kalau salah ya mohon dikoreksi. Kalau selama perundingan itu Ukraina mau bersekutu lagi dengan Rusia, mungkin konflik akan berakhir. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih kawan baik, kepada kawan Wisnu dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, saya mungkin akan mencoba mereview kembali tadi ya. Tadi itu udah ada jawaban yang buat pertanyaan tadi. Yang pertama, memang seperti yang dikatakan Mas Arief, memang mulai ada lobby-lobby informal ya, bukan lewat PBB, tapi lewat lobby seperti yang bisa menghubungkan melobi Rusia ataupun melobi Ukraina untuk menurunkan egonya ya, ego dalam kepentingan nasional ya atau kepentingan politiknya, untuk menciptakan sebuah nota kesepahaman bersama. Yang kedua adalah tadi karena ini kan sudah dalam konflik perang ya. Satu-satunya cara untuk ada terjadinya kesepahaman besar adalah harus ada titik tengah di antara dua belah pihak. Nah, menurut saya dalam hal ini sekarang Ukraina sudah ada momentum untuk mendorong kembali Rusia dari wilayahnya, yang bisa mendorong juga dalam diplomasi untuk menciptakan sebuah perundingan yang setara di antara Ukraina maupun Rusia. Kenapa Ukraina tidak bisa minta lebih? Karena dia harus mendorong jauh kalau bisa sampai Moskow. Sedangkan sumber daya manusianya pun belum tentu cukup, ataupun hanya menciptakan konflik yang lebih parah seperti yang dikatakan oleh Mas Arief. Maka harus ada sebuah, seperti dalam artian di Korea itu seperti sebuah titik balik dalam zona yang awal. Itu dalam melihat bagaimana dalam menciptakan sebuah perdamaian yang setara di antara Rusia dan Ukraina. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari kawan Wisnu. Kepada kawan Divya dipersilakan untuk menyampaikan pendapat. Oke, terima kasih moderator. Pertanyaannya kan apakah keinginan masing-masing negara bisa dikurangi agar konflik bisa lebih cepat selesai? Menurut aku tergantung lobbying, sama benar katanya Mas Wisnu tadi, lobbying. Terus di antara kedua, mencari titik tengah di antara kedua negara ini. Kan mereka pasti punya keinginan yang sangat besar. Nah, itu bagaimana caranya agar keinginan itu dapat ditengahi. Begitu. Karena tadi kan di awal juga dibilang oleh Pak Arief itu ada hanya prediksi saja sebenarnya 2 bulan itu. Jadi menurut saya bisa cepat selesai. Oke, baik, terima kasih kawan Rifki atas tanggapannya juga. Kemudian kepada kawan Rifki dipersilakan. Saya titik tengahnya itu antara Ukraina tidak setuju untuk bergabung dengan aliansi apapun di Eropa Barat, atau Rusia yang berhasil mengambil alih Ukraina. Jika Rusia kalah itu bukan solusi yang baik, karena Putin sendiri juga bilang dunia tanpa Rusia itu bukan dunia sama sekali. Jadi jikapun Rusia kalah, Putin lebih memilih untuk menggunakan nuklir untuk menghancurkan dunia. Seperti itu yang dikatakan Putin. Dan juga untuk perundingan kemarin juga itu gagal karena kedua pihak tidak mendapatkan jalan tengah untuk mengakhiri konfliknya. Dan sepengetahuan saya juga Ukraina mencoba untuk masuk kepada organisasi European Union, di mana itu bukan hal yang diinginkan oleh Rusia juga. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari kawan Rifki. Apakah dari kawan-kawan lain ada yang masih ingin menanggapi? Baik, kepada kawan Retna dipersilakan. Saya lebih ingin bertanya ya, apakah jalan tengah
yang dimaksud itu harus menguntungkan kedua belah pihak antara Ukraina dan Rusia, ataukah hanya masing-masing negara ini menurunkan ego mereka dalam hal politik seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kawan-kawan yang ingin menjawab pertanyaannya atau memiliki pendapat, dipersilakan untuk menjawab. Baik, kepada kawan Harto dipersilakan. Ya, halo. Terdengar. Iya. Untuk keuntungan ya, sepertinya keuntungan itu lebih besar berpihak kepada Rusia. Karena Rusia kan negara besar, Ukraina negara kecil, secara militer kalahlah Ukraina. Dan Rusia itu menyerang Ukraina sepertinya hanya seperempat dari kekuatannya, itu bukan full. Berarti untuk keuntungan itu lebih besar berpihak kepada Rusia. Ukraina keuntungannya sangat kecil. Seperti itu menurut saya. Baik, terima kasih kawan Harto atas tanggapannya. Berhubung waktu sudah hampir habis, mungkin saya langsung kembalikan kepada Pak Arief untuk pendapat yang lebih akuratnya. Bagaimana kepada Pak Arief? Ya, terima kasih Mas. Ya. Bagaimana resolusi konfliknya? Sudah saya jelaskan tadi, ada prasyarat. Jangan sampai negara lain masuk. Pertama. Yang kedua, Presiden Rusia harus ganti. Kenapa? Presiden Rusia itu harus diusahakan setidaknya itu netral, tidak berpihak pada pro Rusia atau pro Barat. Itu minimumnya begitu. Jika tidak, konflik ini akan terus membara. Caranya bagaimana? NATO harus legowo. Ya, kalau kita lihat peta tadi, saya bukan peta lagi ya, peta NATO pada era perang dingin dan sekarang, nah, ini sebaiknya NATO tidak melakukan ekspansi anggotaan di Eropa Timur. Ini penting. Kenapa? Ini bukan soal ego ya, bukan kita wah Rusia gini-gini. Dari itu sudah cukup lah bagi NATO. NATO tidak punya musuh lagi. Ingat, NATO itu eksis karena dulu ada perang dingin. Mereka berhadapan dengan Peta Warsawa. Pasca perang dingin, NATO eksis, Peta Warsawa hancur. Tapi ngapain juga NATO menaruh banyak misil-misil di Eropa? Apakah masih mau Rusia dalam ancaman? Saya rasa sudah ada perubahan di sini. Konteksnya sudah beda konteksnya, ya kan? Tapi NATO masih berpikir ala perang dingin. Ya, di sini kita tidak fair kita jika hanya menekan Rusia atau Ukraina. Pihak lain yang kita tekan yaitu NATO supaya mereka tidak genit lagi, tidak genit menggoda negara-negara di sekitar Rusia untuk bergabung ke mereka. Ya, ini memang sangat teori kayak mudah ya, tapi prakteknya pasti amat sangat sulit sekali. Ya, amat sangat sulit sekali. Yang selanjutnya bahwa ya mau tidak mau Rusia nanti resolusinya juga Rusia dan Ukraina membuat perjanjian yang mana Rusia berjanji Ukraina berjanji tidak akan menjadi anggota Uni Eropa dan NATO. Ya, tanpa itu saya yakin resolusinya ini agak rumit ya, akan berat sekali, Ya paling bisa cuma di apa ya, kayak anak kecil habis jatuh di neng-nengke itu ya, biar nangis ya saya gitu, kerasa sakit lagi nangis lagi ya gitu. Ya bisa lakukan sejauh ini masih di situ.
Kalau perbadian yang permanen, apa perdamaian yang permanen, resolusi konflik permanennya, yaitu dua sisi di situ. Masalahnya di sini Rusia menjadi pihak yang merasa terancam. Rusia ngalah apa Rusia? Apa? Ngalah apa? Mungkin Rusia bisa kasih konsesi, udahlah, harga gasmu ke Ukraina kasih diskon kayak dulu, separuh harga. Seperti eranya siapa sebelum Poroshenko dulu kan? Sebelum era sebelum 2014 itu kan Ukraina dapat apa? Diskon sangat besar kan dari Rusia. Tapi begitu Ukraina masuk ke Uni Eropa dan NATO, diskon tersebut langsung dicabut total sama Rusia. Harganya normal, ya banyak warga Rusia yang tidak mampu membeli gas dari Rusia. Jadi ya artinya di sini NATO ini kuncinya itu di NATO sebenarnya. Apakah kuncinya ini NATO sebenarnya kuncinya. NATO apakah NATO mau ekspansi atau tidak? Saya berharap NATO bisa punya kebesaran hati untuk tidak mau ekspansi di Eropa Timur. Yes. Atau maksimal sampai sekarang aja lah. Tidak usah nambah anggota lagi. Kalau menambah, saya yakin konfliknya itu ya mereda, tapi ya masih ya tidak lega gitu lah ya. Tidak tuntas. Kayak orang habis putus tapi masih ada rasa sayang gitu kan. Nah, harus tuntas, move on gitu lah. Ya kan? Move on. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Arif atas penyampaian pendapat terakhirnya. Kemudian berhubung dengan berakhirnya sesi diskusi kali ini, saya akan langsung menyimpulkan sedikit materi yang sudah kita diskusikan tadi. Jadi yang pertama itu berakar dari NATO yang memperluas kekuasaannya ke area, maksudnya eksistensinya ke timur, khususnya ke dekat Rusia. Namun ternyata Ukraina yang merupakan salah satu yang ingin yang menjadi konflik utama pada Rusia Ukraina ini justru bergabung dengan NATO yang mana berpotensi untuk menyerang ke daerah Moskow yang mungkin bisa meluluhlantahkan Rusia, dan Rusia juga sudah memberikan beberapa ancaman jika apabila diganggu gugat antara konflik antara Ukraina dan Rusia ini maka akan menerima akibatnya juga. Kemudian juga untuk resolusinya adalah mungkin untuk NATO jangan mengekspansi eksistensinya ke area Eropa Timur lagi, cukup untuk segitu saja, dan juga untuk anggota negara lain jangan terlalu ikut campur kepada konflik Rusia Ukraina karena memang konfliknya hanya sebatas internal, dan mungkin jika terdapat tambahan semacam jika berbagai pihak yang semakin bergabung maka konflik akan lebih jauh daripada negosiasi yang mungkin bisa dicapai dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 bulan ini. Oke, mungkin sekian kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Dikarenakan untuk sesi diskusi ini sudah berakhir, sebelum mengakhiri sesi materi dan diskusi, kami memiliki sesuatu sebagai tanda apresiasi kami kepada Pak Arif karena sudah bersedia menjadi pemateri di acara pojok Kastrat malam hari ini. Kepada kawan yang bertugas, mungkin bisa share screen. Baik, ini terdapat sertifikat dari kami sebagai tanda apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Arif Setiawan karena sudah bersedia menjadi pemateri pada pojok Kastrat malam ini. Baik, selanjutnya akan saya laksanakan kepada kawan-kawan yang masih off cam, mungkin bisa on cam dulu untuk sekalian dokumentasi dengan Pak Arif Setiawan. Baik, untuk dokumentasinya saya pandu. Semuanya tatap kamera. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi mungkin ganti gaya. Ke Pak Arif mungkin bisa pimpin untuk gaya dokumentasinya. Udah aja, kamu aja udah. Oke, baik Pak. Kalau gitu mungkin jempol aja kali ini.
Oke, ayo 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Pak Arif karena sudah bersedia untuk menjadi pemateri pada Pojok Astrat malam ini. Kemudian dikarenakan sesi dokumentasi sudah usai, pada Pak Arif jika masih keperluan di luar acara ini mungkin sudah diperkenankan untuk keluar dari ruang Zoom meeting kali ini. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Semoga diskusi kita hari ini membuka wawasan kita lebih aware pada bahwa Indonesia adalah bagian daripada masalah global, sehingga apa yang terjadi di luar itu akan berpengaruh juga ke Indonesia. Termasuk tadi harga Indomie yang berpotensi naik ya. Siap-siap saja. Itu saja, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Arif. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Baik, dikarenakan sesi pemaparan materi sudah selesai, saya selaku moderator pada acara malam ini pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Apabila terdapat kata-kata yang mungkin bisa dibilang nge-lag ataupun juga salah kata, diksi yang kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan juga terima kasih karena sudah bersedia mendengarkan. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kemudian saya serahkan kembali forum kepada kawan Luna selaku MC. Baik, terima kasih untuk Pak Arif selaku pemateri kita pada acara kali ini yang sudah memberikan materi dan juga membimbing kita dalam sesi diskusi mengenai akar potensi dan resolusi konflik Rusia dengan Ukraina. Tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada kawan Lis yang sudah menjadi moderator pada acara Pojok Astrat malam hari ini. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu pengumuman pemenang door prize. Dan kali ini door prize ini akan dibagi menjadi 3 pemenang. Tapi untuk kawan-kawan di sini yang belum menang door prize nanti jangan berkecil hati karena kemungkinan teman-teman bisa menang di lain kesempatan. Mungkin biar nggak berlama-lama, kita langsung umumin aja nih pemenangnya siapa. Untuk pemenang pertama yaitu Rifki Hidayatullah. Yang pemenang kedua adalah Farah Farida. Dan yang pemenang ketiga adalah Ratna Ayurin. Untuk para pemenang, selamat dan nanti ditunggu aja dihubungi panitia untuk door prize-nya yang lebih lanjut. Nah, kemudian sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, ada baiknya kita adakan sesi dokumentasi dulu nih kawan-kawan. Sesi dokumentasi lagi. Untuk kawan-kawan yang belum on cam nih, silahkan on cam dulu untuk diambil sesi dokumentasi. Yang mau siap-siap dulu nggak apa-apa, ditungguin sebentar kok on cam-nya. Oke, mungkin sesi dokumentasi akan saya pandu. Di sini ada 3 slide, akan diambil 3 slide. Jadi aba-aba hitungan sampai ke 3. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk sesi kedua, 1, 2, 3. Dan untuk sesi ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih semua untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Karena tadi acara kita buka dengan berdoa, maka acara pada malam hari ini kita tutup dengan berdoa pula. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah usai, namun dapat kita cukupkan. Baik, saya Luna selaku Master of Ceremony pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang sudah hadir di acara Pojok Astrat malam hari ini. Atas nama pribadi dan panitia, saya mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat tutur maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih dan selamat kepada panitia dan pengurus. Terima kasih Mas Ibnu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir